Said, Yaman, Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tulisan. Doa selesai. Adinda, Hadir Bu. Anjwitri, Hadir Bu. Astrid, Hadir Bu. Ferdi, Ibu. Ilyas, Hadir Bu. Narmila, Hadir Bu. Mama Fausul, Hadir Bu. Misda, Muhammad Al-Farisi, Hadir Bu. Asria Yasdar, Hadir Bu. Misda, Hadir Bu. dan Hikmah, Hadir Bu. Risma, Hadir Bu. Suci. Hadir Bu. Silakan dibuka bukunya yang ada di bab 1. Kita belajar tentang apa bab 1? Judulnya adalah akhir. Judulnya Lihat sekarang. Tekan berapa? 1. Tidak pada masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad kedua ketiga empat kelima akidah pada masa Tidak setelah banyak manusia. yang keenam Hah? Peristiwa Oke. Akidah pada masa Nabi Muhammad SAW dibagi berapa lagi? Atau apa pengertian dari itu? Apa yang bisa kamu teladani dari akidah pada masa Nabi Muhammad SAW? Apa? Apabila terjadi perbedaan pemahaman persoalan maka para sahabat pun berkonsultasi kepada Nabi. Politik di sini itu apa? Hah? Monopolitik. Politik. Kalau akidah pada masa apa ini? Bapak Rasidin apa? Apa di situ? Hah? Politik. Politik juga? Masa politik? Terus? Bani Umayyah apa? Bani Umayyah?
ini tadi perkembangan pemikiran di atas, berarti di sini apa lagi? mengalami perkembangan yang sangat pesat sehingga menjadi paham mayoritas umat Islam. Apa? Mayoritas? Apa di situ? Anda belajar buku apa tadi malam nih? Anda belajar memo buku tadi malam? Di sini Bu mengkolaborasikan Mana? Bawahnya. Oh, tentang dalil ya. Apa itu dalil lagi? Dalil adalah Apa? Peristiwa tahkim, apa peristiwa tahkim? Ini tidak membaca ini saat ini. Siapa namanya? Nista. Apa tahkim Nista? Nista apa tahkim? Karmila. Apa tahkim? menceritakan tentang masa-masa kepemimpinan Ya, menceritakan tentang masa-masa kepemimpinan. Capek guys, ini videonya sambil berdiri, capek. Jadi munculnya aliran kalam dalam peristiwa tahkim dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, akidah pada masa Nabi Muhammad SAW. Yang kedua adalah akidah pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang ketiga adalah akidah pada masa Bani Umayyah. Yang keempat adalah akidah pada masa Bani Abbasiyah. Yang kelima adalah akidah pada masa sudah Bani Abbasiyah. Yang keenam adalah peristiwa Tahkim Peristiwa tahkim sendiri adalah menceritakan tentang masa-masa kepemimpinan Bani Umayyah. Jadi tentang peristiwa tahkim ini dengan aliran kalam, yang inilah yang dipelajari di dalamnya. Adapun nanti dalil-dalilnya di dalam, kalian harus pelajari karena akan muncul di dalam soal-soal nantinya. Oke? Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 11 IPA 1 kelompok 4 ingin mempresentasikan bab 1 yang berjudul munculnya aliran kalam dalam peristiwa tahkim. Saya atas nama Suci Ramadhani sebagai pembaca yang pertama. Saya atas nama Nurul Hikmah sebagai pembaca kedua. Saya atas nama Rismawati sebagai pembaca ketiga. Saya atas nama Muhammad Al-Farisi sebagai pembaca keempat. saya atas nama Musradit Asgar, pembaca kelima. Sejarah ilmu kalam terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, akidah Islam pada masa Nabi. Ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup, umat Islam masih bersatu padu, belum ada aliran-aliran firqah. Apabila terjadi perbedaan pemahaman terhadap suatu persoalan, maka para sahabat langsung berkonsultasi kepada Nabi. Dengan petunjuk Nabi tersebut, maka segala persoalan dapat diselesaikan dan para sahabat mematuhinya. Semangat persatuan sangat dijaga oleh para sahabat karena selalu berpegang kepada firman Allah yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa atiullaha wa rasulahu wa la tanasa'u fatashalu wa tashabari hukum. Artinya, dan taatilah kamu sekalian kepada Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu berbantah-bantah karena semua itu akan menyebabkan kalian gagal. Quran Surah Al-Anfal, Surah ke-8 ayat 46. Para sahabat dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
memperdebatkan sesuatu yang dapat memicu perpecahan, misalnya tentang qadar. Sehingga pada masa ini corak adalah akidah bersifat monopolitik, yaitu hanya ada satu bentuk ajaran tanpa perbedaan dan persanggahan dari para sahabat. Para sahabat yang mendatangi bukan untuk memperdebatkan ajaran yang di bawahnya, tetapi menanyakan persoalan-persoalan yang belum mereka pahami. Embrio perpecahan baru muncul setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Mereka berselisih tentang siapa yang paling berhak untuk menggantikan kepemimpinan umat Islam setelah Nabi. Kaum Ansor yang dipimpin Sa'ad bin Ubadah berumbuk di Saqifah Bani Sa'idah untuk membicarakan penggantian kepemimpinan Nabi Muhammad SAW, yang kemudian menyusul hadir Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, dan Abu Ubaidah bin Jarrah dari kalangan Muhajirin. Pada akhirnya dicapailah kesepakatan untuk mengangkat Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah. Kedua, akidah Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Pada masa Khulafaur Rasyidin, khususnya pada masa pemerintahan Abu Bakar 11-13 Hijriah dan Umar bin Khattab 13-23 Hijriah, persatuan umat Islam masih bisa dipertahankan. Biarpun pada awal masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq sempat muncul beberapa nabi palsu dan keengganan sebagai umat Islam membayar zakat. Namun semua permasalahan tersebut dapat diatasi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Benih-benih perpecahan mulai muncul. Pada akhirnya masa pemerintahan Utsman bin Affan, yaitu ketika Khalifah Utsman bin Affan 23-35 Hijriah melakukan reformasi di bidang administratur pemerintahan. Kebijakan yang diambil Khalifah Utsman tersebut berdampak kepada situasi politik yang tidak stabil. Situasi politik yang tidak stabil pada masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan mencapai puncaknya dengan terbunuhnya Khalifah ketiga tersebut. Peristiwa yang menyedihkan dalam sejarah Islam ini dikenal dengan istilah Al-Fitnah Al-Kubra atau fitnah besar. Peristiwa ini dianggap sebagai pangkal munculnya fikrah-fikrah dalam Islam. Baiklah, saya akan membacakan materi dari pembaca pertama. Intrik politik tidak menjadi reda dengan meninggalnya Utsman bin Affan. Bahkan pertikaian semakin membesar dengan terjadinya Perang Jamal atau pasukan Khalifah Ali bin Abi Thalib melawan pasukan Aisyah, dan Perang Siffin atau pasukan Khalifah Ali bin Abi Thalib melawan pasukan Muawiyah bin Abi Sufyan. Perang Jamal dapat diselesaikan Khalifah Ali bin Abi Thalib dengan baik, namun upaya damai yang ditempuh untuk mengakhiri Perang Siffin melalui upaya perundingan atau tahkim justru membuat umat Islam terpecah menjadi beberapa golongan. Kelompok Ali bin Abi Thalib terpecah menjadi dua golongan. Pertama, golongan yang tetap setia kepada Ali bin Abi Thalib, dan inilah yang menjadi embrio kelompok Syiah. Kedua, kelompok yang memisahkan diri dari pasukan Ali bin Abi Thalib, dan inilah yang kemudian dikenal dengan firqah Khawarij. Di luar Syiah dan Khawarij, ada golongan pendukung Muawiyah bin Abi Sufyan. Pada masa ini, tema utama perdebatan para mutakallimin adalah tentang hukum orang mukmin yang melakukan dosa besar. Yang ketiga, akidah Islam pada masa Bani Umayyah. Pada masa ini, perdebatan di bidang akidah sudah sangat tajam. Kondisi ini terjadi karena kedaulatan Islam sudah mulai kokoh, sehingga umat Islam semakin leluasa untuk mengembangkan pemikiran-pemikiran yang sebelumnya tidak disentuh. Masuknya pemeluk Islam yang berasal dari berbagai daerah yang masih membawa alam pikiran dari keyakinan sebelum memeluk Islam juga menjadi faktor perkembangan pemikiran kalam. Umat Islam mulai tertarik untuk mendiskusikan masalah qadar. Begitu juga masalah istita'ah. Corak pemerintahan yang represif dari beberapa khalifah Bani Umayyah menyebabkan sebagian umat Islam bersikap apatis.
Mereka beranggapan bahwa apa yang selama ini dialami oleh umat Islam pada hakikatnya sudah menjadi suratan takdir. Corak pemikiran yang demikian ini sangat menguntungkan pihak pemerintahan. Maka paham ini dimanfaatkan pemerintah untuk melegitimasi segala kebijakannya. Tokoh yang memunculkan pemikiran ini adalah Jaham bin Abi Sufyan. Inilah yang kemudian dikenal dengan paham Jabariyah. Pada akhirnya ada reaksi dari sebagian umat Islam yang menginginkan adanya perubahan. Mereka menandingi paham Jabariyah dengan memunculkan konsep teologi baru. Motor pergerakan paham ini misalnya Ma'bad al-Juhani, Gailan ad-Dimashqi, dan Ja'ad bin Dirham. Mereka inilah tokoh Qadariyah yang pertama. Adapun sikap para sahabat yang masih hidup pada masa itu, misalnya Ibnu Umar, Jabir bin Abdullah, Anas bin Malik, Ibnu Abbas, dan Abu Hurairah, beserta sahabat lain tidak mau terlibat dalam perdebatan tersebut dan bahkan menolaknya. Pada masa Daulah Umayyah ini juga muncul pemikir yang cerdas, yaitu Hasan al-Basri, yang kemudian dijadikan rujukan oleh mayoritas umat Islam dengan pendapatnya bahwa orang mukmin yang melakukan dosa besar dipandangnya sebagai orang fasik, tidak keluar dari golongan mukmin. Setelah saya akan melanjutkan materi pembaca yang kedua, akidah Islam pada masa Bani Abbasiyah. Pada masa ini, hubungan antara bangsa Arab dengan bangsa Ajam mencapai puncaknya. Komunikasi yang intens ini melahirkan corak pemikiran yang baru di dunia Islam. Gerakan penerjemahan filsafat Yunani dan Persia gencar dilakukan sehingga terjadi transfer ilmu pengetahuan yang berasal dari luar Islam. Corak pemikiran baru ini kemudian dikembangkan oleh para pemikir Islam dalam disiplin ilmu yang dikenal dengan ilmu kalam. Para mutakallimun mulai menulis karya pemikiran mereka dalam bentuk kitab-kitab yang sistematis. Misalnya Abu Hanifah menulis kitab Al-Alim wa Al-Muta'alim dan kitab Al-Fiqhu Al-Akbar untuk mempertahankan akidah Ahlus Sunnah, dan kitab Al-Fiqhu Al-Akbar karya Imam Asy-Syafi'i. Antusiasme para pemikir ilmu kalam semakin berkembang pesat pada masa pemerintahan Al-Ma'mun. Ilmu kalam menjadi disiplin ilmu yang mandiri yang memisahkan diri al-fiqhu fil ilmi atau ilmu hukum yang sebelumnya masih termasuk dalam al-fiqhu al-akbar. Pada masa pemerintahan Al-Ma'mun Tashin dan Al-Wats. Pada masa pemerintahan Al-Ma'mun Al-Mutashin dan Al-Watsik, aliran Mutasila dijadikan sebagai paham resmi kehalifaan Bani Abbasiyah, sehingga para ulama yang berpengaruh diuji akidahnya yang dalam sejarah dikenal dengan mihnah. Para ulama yang tidak sepaham dengan Mutasila dalam hal kemakhlukan Al-Quran maka akan dijatuhi hukuman, bahkan dijebloskan ke dalam penjara. Tindakan Al-Ma'mum yang menggunakan tangan besi termasuk berdampak kepada hilangnya simpatik umat Islam terhadap Mutasila, dan para akhirnya dijauhi oleh masyarakat. Dalam keadaan yang demikian itu muncullah Abu Hasan Al-Asy'ari yang merupakan murid utama dari Al-Jubbai. Tindakan Al-Ma'mum yang menggunakan tangan besi tersebut berdampak kepada hilangnya simpatik umat Islam terhadap Mutasila, dan pada akhirnya dijauhi oleh masyarakat. Dalam keadaan yang demikian itu muncullah Abu Hasan Tindakan Al-Ma'mum yang menggunakan tangan besi tersebut berdampak kepada hilangnya simpatik umat Islam terhadap Mutasila, dan pada akhirnya dijauhi oleh masyarakat. Dalam keadaan yang demikian itu muncullah Abu Hasan Al-Asy'ari yang merupakan murid utama dari Al-Jabbai. Al-Mutasili mengeluarkan pemikiran garis tengah dengan
menggunakan dalil-dalil nakli dan akli untuk menopang argumentasi akidahnya. Dan bersamaan itu muncul tokoh Abu Mansur al-Maturidi yang mempunyai corak pemikiran yang sama dengan Abu Hasan al-Asy'ari. Adapun faham akidah yang dikembangkan oleh Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi dapat tersebar luas karena beliau mempunyai murid-murid yang mampu mengembangkan pemikiran gurunya. Di antaranya ulama yang mengembangkan pemikiran Abu Hasan al-Asy'ari adalah Abu Ishaq al-Asfaraini, Imamul Haramain al-Juwaini, dan al-Ghazali. 5. Akidah Islam sesudah banyak Basyah. Pada masa ini paham Asy'ariyah dan Maturidiyah mengalami perkembangan yang sangat pesat sehingga menjadi paham mayoritas umat Islam. Corak pemikiran yang mudah dipahami dan mampu mengkolaborasikan antara dalil nakli atau nas dan pendekatan akal atau filsafat menjadikan aliran Asy'ariyah dan Maturidiyah menjadi aliran yang banyak diikuti oleh umat Islam. Aliran ini kemudian dikenal dengan sebutan Ahlu al-Sunnah wa al-Jamaah dan menjadi paham mayoritas umat Islam. Pada permulaan abad ke-8 Hijriah muncul Taqiyuddin Ibnu Taimiyah di Damaskus yang berusaha membongkar beberapa pemikiran Asy'ariyah yang dianggapnya tidak murni bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis. Pemikiran Ibnu Taimiyah ini kemudian dikenal dengan gerakan Salafi. Pada perkembangan selanjutnya muncul pemikiran-pemikiran Islam seperti Ibnul Qayyim al-Jauziyah, Jamaluddin al-Afghani, Rashid Ridlo, Muhammad Abduh, dan Muhammad bin Abdul Wahab. Itulah saya akan melanjutkan materi yang dibaca oleh pembaca ketiga. Peristiwa Tahkini. Ali bin Abi Thalib menerima estafet kepemimpinan dalam situasi yang sulit. Peristiwa pembunuhan Utsman bin Affan menjadi beban yang sangat berat untuk diselesaikan. Muawiyah yang merasa representasi keluarga Utsman bin Affan mengajukan tuntutan agar Ali bin Abi Thalib memprioritaskan pengusutan pembunuhan Utsman bin Affan. Sebenarnya Ali bin Abi Thalib sudah bersungguh-sungguh berupaya membongkar kasus pembunuhan Utsman tersebut, tetapi belum berhasil. Muawiyah bin Abi Sufyan tidak mau baiat kepada Ali bin Abi Thalib dan secara terang-terangan menolak kekhalifahannya. Muawiyah bin Abi Sufyan yang saat itu menjabat gubernur di Syam menyusun kekuatan untuk melawan kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Pada akhirnya bertempurlah kedua kekuatan pasukan Siffin pada bulan Safar 37 Hijriah 657 Masehi. Dalam pertempuran di Siffin, pasukan Ali bin Abi Thalib hampir mencapai kemenangan. Amr bin As dari pihak Muawiyah yang mengamati pasukan semakin terpojok dan menuju kepada kekalahan, maka mengajukan usul supaya diadakan perundingan. Usulan tersebut pada awalnya diragukan ketulusannya oleh Ali bin Abi Thalib. Namun pada akhirnya Ali bin Abi Thalib menerima ajakan damai tersebut setelah didesak oleh sebagian pasukannya. Daumatul Jandal adalah lokasi yang disepakati untuk dijadikan tempat perundingan. Peristiwa perundingan antara pihak Ali bin Abi Thalib dan pihak Muawiyah inilah kemudian dikenal dengan sebutan tahkim arbitras. Masing-masing delegasi berjumlah 400 orang. Sebagian riwayat mengatakan 100 orang. Delegasi Ali bin Abi Thalib dipimpin Abu Musa al-Asy'ari. Delegasi Muawiyah dipimpin Amr bin As. Dalam dialog antara delegasi Ali bin Abi Thalib dan delegasi Muawiyah, dicapailah suatu kesepakatan bahwa meredakan pertikaian, maka Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah harus diturunkan dari jabatannya. Amr bin As meminta kepada Abu Musa al-Asy'ari untuk menyampaikan hasil kesepakatan lebih dulu baru kemudian dirinya. Alasan disampaikan oleh Amr bin As adalah menghormati Abu Musa al-Asy'ari
karena lebih dulu masuk Islam dan usia pun lebih tua. Amr bin As yang mempersiapkan lebih dahulu kepada Abu Musa al-Asy'ari menyampaikan hasil musyawarah tersebut. Ternyata hanyalah sebuah strategi untuk memenangkan diplomasi yang tidak diantisipasi oleh Abu Musa al-Asy'ari. Lalu Abu Musa menyampaikan hasil perundingan di Daumatul Janda tersebut tanpa mempunyai kecurigaan apapun kepada Amr bin As. Sebelum Abu Musa al-Asy'ari menyampaikan pidatonya, Ibnu Abbas yang merupakan salah satu delegasi dari pihak Ali bin Abi Thalib mencoba menasihati Abu Musa al-Asy'ari dengan mengatakan, Amr bin As telah menipumu. Jangan bersedia menyampaikan hasil kesepakatan sebelum Amr bin As menyampaikan di depan seluruh delegasi. Namun Abu Musa al-Asy'ari menolak permintaan Ibnu Abbas dan berpidatolah Abu Musa al-Asy'ari, kami berdua mencapai suatu kesepakatan dan berdoa, semoga Allah menjadikan sebagai kesepakatan yang mendamaikan umat. Lalu di depan seluruh delegasi yang berjumlah sekitar 800 orang tersebut, Abu Musa al-Asy'ari melanjutkan pidatonya. Kami berdua telah mencapai kesepakatan yang kami nilai sebagai kesepakatan yang terbaik untuk umat, yaitu masing-masing dari kami berdua lebih dahulu mencopot Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah dari jabatannya. Setelah itu menyerahkan kepada umat Islam untuk memilih khalifah yang mereka sukai. Dengan ini saya menyatakan mencopot Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Baiklah, saya akan melanjutkan materi oleh pembaca keempat. Dan seperti yang diduga, Ibnu Abbas ketika Amr bin As berbicara di depan semua delegasi, dia berkata, kalian telah mendengarkan sendiri Abu Musa al-Asy'ari telah mencopot Ali bin Abi Thalib, dan saya sendiri juga ikut mencopotnya seperti yang diduga Abu Musa al-Asy'ari. Dengan demikian, dan mulai saat ini juga saya menyatakan bahwa Muawiyah adalah khalifah, pemimpin umat. Muawiyah adalah pelanjut kekuasaan Utsman bin Affan dan lebih berhak menggantinya. Mendengar pernyataan Amr bin As tersebut, Ibnu Abbas langsung membentak Abu Musa al-Asy'ari yang menjawab, saya mau bilang apa lagi, tidak ada yang bisa saya lakukan. Amr bin As telah menipuku. Dan kemudian mulai mencaci dengan mengatakan, wahai Amr bin As, celakalah kamu telah menipu dan berbuat jahat. Dibayangkan kemudian kekacauan dan gaduhnya suasana di Daulatul Jandal pada saat itu. Seluruh pendukung Ali bin Abi Thalib tentu sangat kecewa. Sebaliknya, kubu Muawiyah merasa sangat senang dan bersukaria. Setelah kejadian aneh dan kekacauan itu, Abu Musa al-Asy'ari meninggalkan kota Daulamatul Janda menuju Mekah. Sementara Amr bin As dan anggota delegasinya meninggalkan Daulatul Jandal untuk menemui dan memberitahu Muawiyah tentang hasil tahkim dan sekaligus mengucapkan selamat kepada Muawiyah sebagai khalifah. Dan inilah awal kekuasaan dinasti Umayyah di Damaskus. Sementara itu, Ibnu Abbas menemui Ali bin Abi Thalib untuk memberitahu hasil pertemuan dampak dari peristiwa tahkim tersebut. Maka umat Islam terpecah menjadi 3 faksi, yaitu ke-1, kelompok yang tetap setia kepada Ali bin Abi Thalib, yang kemudian menjadi embrio kelompok Syiah. Kedua, pecahnya kelompok Ali bin Abi Thalib yang kemudian dikenal dengan sebutan Khawarij. Yang ketiga, kelompok yang mendukung Muawiyah bin Abi Sufyan
Pada awalnya, aliran Khawarij hanya memperdebatkan persoalan politik, namun kemudian penjalar ke persoalan teologi. Itulah tadi presentasi dari kami kelompok keempat. Jika ada kesalahan yang disengaja maupun yang tidak disengaja mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah.